diganti nih, orang Batu Krian tuh bongsone golongannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, jumpa lagi bersama kami tim PJSP dalam penelusuran jejak sejarah Pasuruan. Semoga kita semua sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin. Pada kesempatan kali ini kami tim penelusuran jejak sejarah Pasuruan akan mengajak sobat semua mengunjungi suatu lokasi tempat ditemukannya 3 buah sarkofagus di wilayah Arcopodo, Desa Kepulungan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Baik, Mas. nah itu aspek listrik sing kayak di ane aja kayak di area cilik ya iya Sarkofagus ini mulai berkembang sejak zaman Megalitikum. Kata sarkofagus berasal dari bahasa Yunani yaitu sarx pagein. Pada saat ini, fungsi sarkofagus telah mengalami perubahan. Hal tersebut disebabkan adanya perubahan ideologi masyarakat saat ini dan adanya kepercayaan mengenai kekuatan benda kuno. Perubahan fungsi tersebut dapat ditemui pada masyarakat Bali yang menggunakan sarkofagus sebagai objek pemujaan. Nating Mas ya, nating kan. Menurut estimasi kami, sarkofagus yang ditemukan di Arcopodo, Desa Kepulungan, Kabupaten Pasuruan ini merupakan sarkofagus dari era Neolitikum. Sebagian sarkofagus dipergunakan berulang antar generasi. Yang membedakan bisa dilihat dari bekal kubur dan terkadang ada pula penambahan variasi motif pada sarkofagus. Zaman Neolitikum atau zaman Batu Muda adalah salah satu periode yang ada pada zaman batu. Pada periode ini teknologi manusia sudah cukup berkembang dan manusia sudah mulai hidup menetap. Secara umum zaman batu dibagi menjadi beberapa periode yang antara lain adalah Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Zaman Neolitikum atau kerap disebut sebagai zaman Batu Muda adalah periode sejarah di mana manusia sudah memiliki teknologi dan kebudayaan yang cukup berkembang. Melihat dari kondisi fisik sarkofagus yang ditemukan di Arcopodo, Desa Kepulungan ini, menurut estimasi kami bahwa sarkofagus tersebut sudah pernah dipakai kembali atau dialihfungsikan di era sesudahnya. Pada dasarnya Neolitikum adalah zaman batu yang terakhir sebelum manusia masuk ke zaman perundagian, yaitu zaman besi dan zaman perunggu. Zaman Megalitikum sebenarnya berada di dalam Neolitikum ini sendiri yang menjelaskan mengenai konsep bangunan-bangunan batu besar yang dibangun oleh manusia purba pada zaman tersebut.
Sekitar 12.000 tahun yang lalu, kemajuan kebudayaan ilmu pengetahuan serta keterampilan manusia purba sudah mulai memungkinkan mereka untuk mengolah batu-batuan dengan baik serta hidup menetap. Fase ini dikenal sebagai zaman batu muda yang terjadi setelah zaman batu Madya atau Mesolitikum. Pada saat ini, manusia sudah mulai hidup menetap dalam tempat tinggal permanen atau semi-permanen. Selain itu, manusia juga mulai melakukan aktivitas bercocok tanam serta peternakan yang sangat sederhana. Dalam ilmu pertanian zaman Neolitikum ini kerap dianggap sebagai revolusi pertanian pertama atau revolusi Neolitikum di mana pertanian dan peternakan mulai menyebar ke seluruh penjuru dunia. Bisa kita bayangkan begitu tua dan berharganya benda-benda temuan ini. Untung saja ada sosok Bapak Didik Hartono yang merupakan seorang kepala desa di Desa Kepulungan yang sangat peduli dengan sejarah khususnya temuan-temuan sarkofagus tersebut. Apabila ingin melihat secara langsung peninggalan zaman batu yang sangat unik ini, sobat semua bisa berkunjung ke sumber air panas Gerai Kahuripan yang dikelola langsung oleh Bapak Didik Hartono beserta aparatur desa dan masyarakat Desa Kepulungan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Dalam penelusuran kali ini, kami ditemani langsung oleh Bapak Kepala Desa Kepulungan, yaitu Bapak Didik Hartono, serta seorang pemerhati sejarah sekaligus seorang penulis yaitu Mas Robert, yang membuat penelusuran kami kali ini semakin seru dan berwarna. Masuk bola ngomong aku nyaran yo aman. Ini adalah tempat di mana sarkofagus dulu ditemukan. Menurut penuturan Bapak Kasun Arcopodo bahwa sebenarnya dulu benda peninggalan zaman batu tersebut berada di lokasi yang berbeda sebelum akhirnya dikumpulkan di lokasi ini. Selain itu, menurut penuturan dari Bapak Kades Kepulungan bahwa tempat ini dulunya merupakan bekas sendang dan masih banyak batu bata di bawah bekas sendang tersebut yang masih tertata rapi. Beliau juga berencana akan membersihkan dan menghidupkan kembali situs sendang tersebut. Sebelum rencana mulia dari Bapak Kepala Desa Kepulungan tersebut tercapai, semoga tidak ada pihak-pihak lain yang merusak tatanan situs yang ada di tempat ini. Rencana untuk menghidupkan kembali situs-situs bersejarah yang ada di Arcopodo Desa Kepulungan ini rupanya sudah direncanakan dengan matang oleh beliau, tentunya bekerja sama bergotong royong dengan aparatur desa beserta seluruh masyarakat desa. Penelusuran kami lanjutkan ke arah barat, yaitu sebuah kompleks pemakaman umum. Konon, di tempat tersebut terdapat 2 buah arca yang merupakan asal-usul nama dari tempat ini, yaitu Arcopodo. Begitu kami memasuki lokasi pemakaman, banyak sekali batu bata berukuran besar yang merupakan salah satu ciri-ciri dari batu bata zaman dahulu.
Di posisi paling atas dari pemakaman ini, kami menemukan sebuah yoni yang merupakan tanda-tanda bahwa di tempat ini dulunya pernah terdapat bangunan sebuah candi. Kondisi yoni masih sangat utuh. Bagian bawah tertancap ke dalam tanah sehingga kami tidak dapat melihat tahun pembuatan dari yoni tersebut. Pada umumnya di bagian bawah pancuran yoni terdapat tulisan angka tahun yang menunjukkan tahun di mana yoni tersebut dulu berasal. Di bagian atas yoni ini kami menemukan patahan-patahan dari bangunan candi berbahan terakota yang diukir sederhana sekali namun terlihat sangat indah. Tapi sangat disayangkan lingga pasangan dari yoni tersebut sudah tidak ada. Kami pun berusaha mencari lingga tersebut dengan menelusuri seluruh area pemakaman. Di sebelah selatan yoni, kami menemukan banyak sekali batu bata berukuran besar dan masih utuh. Di antara tumpukan batu bata tersebut, kami juga menemukan sebuah bagian dari candi yang terbuat dari batu andesit dan masih tertancap ke dalam tanah. Di sebelah selatan ini, konstruksi bangunan candi masih terlihat. Tatanan batu bata era Kediri serta awal Singosari kami temukan di balik rimbunan rumput dan pohon-pohon bunga pagar pemakaman. Hal tersebut membuktikan bahwa bangunan candi yang menurut estimasi kami pernah berada di tempat ini dipergunakan di era Kediri dan pernah direhab atau masih dipergunakan pada era awal Singosari. Penelusuran kami mengarah semakin ke timur. Sama halnya di sebelah selatan. Di bagian timur ini, tatanan batu bata candi makin jelas terlihat. Bisa kita bayangkan betapa maju dan berkembangnya kerajaan Kediri di masa lampau.
Bangunan candi atau tempat peribadatan yang luas dan megah menggambarkan kemakmuran rakyat serta kestabilan pemerintahan sebuah kerajaan. Keadaan pemerintahan dan keadaan masyarakat di Kediri ini dicatat dalam berita dari Cina, yaitu dalam kitab Ling Wai Taita yang ditulis oleh Chou Kufei pada tahun 1178 dan pada kitab Chu Fan Chi yang disusun oleh Chou Chukua pada tahun 1225. Kitab itu melukiskan keadaan pemerintahan dan masyarakat zaman Kediri serta menggambarkan masa pemerintahan Kediri termasuk stabil dan pergantian tahta berjalan lancar tanpa menimbulkan perang saudara. Penelusuran kembali ke arah selatan. Di sini, kami menemukan sebuah batu besar yang menurut estimasi kami adalah sebuah dolmen. Pada bagian bawah batu besar terdapat batu-batu kecil penyangga dan datar pada bagian atasnya. Dolmen adalah salah satu peninggalan pada zaman megalitikum atau zaman batu besar yang masyarakatnya masih menganut kepercayaan animisme pada masa pra-Islam atau meja batu tempat meletakkan sesaji yang dipersembahkan kepada roh nenek moyang. Di bawah dolmen biasanya sering ditemukan kubur batu. Apabila estimasi kami ternyata benar, maka sungguh unik sejarah di Recopodo, Desa Kepulungan ini. Namun semua tentunya membutuhkan kajian lebih lanjut dan lebih mendalam lagi serta dibutuhkan keterlibatan dari pihak-pihak terkait. Hari semakin sore, sebelum malam tiba kami diberi kesempatan untuk mengunjungi objek wisata unggulan di Desa Kepulungan, yaitu Gerai Kahuripan. Dengan berlatar belakang pemandangan alam Gunung Penanggungan di sebelah barat dan Gunung Arjuno di sebelah selatan, Gerai Kahuripan juga menyajikan pemandian air panas yang banyak sekali diminati oleh para wisatawan lokal dan luar daerah. Di bagian depan Gerai Kahuripan ini terdapat stand PKL yang tertata sangat rapi serta menyediakan berbagai macam sajian makanan dan minuman untuk para pengunjung.
Apabila ingin bersantai sambil berendam di kolam air panas Gerai Kahuripan ini, para wisatawan cukup membayar tiket masuk sebesar Rp15.000 saja untuk orang dewasa. Nilai tersebut tentunya tidak sebanding dengan manfaat yang kita dapatkan dari sumber air panas di Gerai Kahuripan ini. Pemandian air panas ini tidak saja digemari oleh kalangan orang dewasa saja, tetapi di sini kami menjumpai banyak sekali anak-anak yang ikut mandi di dalam kolam tersebut. Oke sobat, sekian dulu video dari kami. Apabila ada kesalahan penyebutan nama serta pengambilan video, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Segala estimasi bisa saja berubah seiring dengan kajian lebih lanjut. Terima kasih dan salam budaya. Bocahnya ku cilik. Tapi iso wong iku iso ero. Padahal dibanding ambek kene duwe